Diminta tolong malah nolak, disuruh malah ngelawan, dikasih tahu malah membantah. Gimana caranya nih kita sebagai leader nih, rasanya sudah benar, sudah memberikan yang terbaik, tapi tim kita, karyawan kita, ataupun anak buah kita itu tidak mau mendengarkan apa yang dibicarakan oleh si leader. Jadi saya mesti ngapain dong? So ini dia solusinya. Bagaimana caranya supaya kita bisa di-respect sebagai seorang leader? Nomor satu, sebagai seorang leader, sebelum kita meminta atau mengajak orang mengikuti sebuah aturan, kita harus terlebih dulu tahu aturan apa yang harus ditaati, dan ketika kita sudah tahu, kita pun tidak melanggar, tapi mematuhi aturan tersebut. Ya, jadi kita harus tahu dulu aturan-aturannya apa aja, terus kita juga jangan sekedar ngasih tahu, tapi kitanya juga melakukan. Nah, setelah kita melakukan, orang lain melihat kita, kalaupun dinyinyirin, lu aja nggak ngelakuin, kata siapa? Ini ngelakuin kok. Ya, jadi ibarat pun kita dinyinyirin pun, kalau kita melakukan, kita bisa tunjukin bukti, maka orang bisa lebih respect sama leader tersebut karena leader sudah ngikutin aturan. Jadi dia harus bisa ngikutin aturan, menghormati aturan orang, ngerti situasi, ngerti aturan kantor, sehingga ketika leader ini paket komplit soal aturan, orang bisa respect dan bisa ngikutin kita. Mau di-respect oleh tim kita atau anak buah kita, maka seorang leader sudah wajib hukumnya bekerja lebih keras dari timnya. Bekerja keras di sini adalah bukan lebih kuat tenaganya, terus kerjanya lebih banyak, bukan ya. Jadi konteks kerja keras di sini adalah ketika leader bisa nguasain, tahu cara kerja si timnya. Ketika timnya kebingungan, maka timnya akan meminta arahan kepada leader. Leader bisa ngarahin karena dia sudah bekerja keras lebih awal, lebih dulu, pengetahuannya sudah lebih dulu tahu, maka dia bisa mendapatkan respect karena dia dianggap sebagai pembimbing yang baik. Ya, maka seorang leader harus selalu bangun lebih pagi karena kan dia harus ekstra kerja keras nih, ekstra belajar. Ya, dia bangun lebih pagi, kemudian dia harus belajar lebih banyak, kemudian belajar tentang komunikasi kepada tim, yang dimana timnya nggak ngerti komunikasi, leadernya harus belajar komunikasi. Ya, jadi materi-materi yang jarang dipahami oleh anak buah untuk komunikasi, maka leader harus memahaminya. Karena jago teknis saja, kadang-kadang kita menyampaikannya kalau nggak enak, si tim kita nggak ngerti. Oleh karena itu, belajar komunikasi adalah hal wajib bagi seorang leader. Selain dia ngerti teknikal untuk bisa ngajarin cara mengaplikasikan, leader harus bisa menyampaikan dengan cara komunikasi yang baik, sehingga penyampaiannya pun bisa mudah. Yang keempat adalah hindari menjelekkan orang. Ya, ini adalah sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh seorang leader. Leader itu kan memimpin banyak anak buah ya, memimpin banyak tim di sono. Ya, satu leader bisa mimpin 3 orang, ada yang mimpinnya 8 orang, ada yang mimpinnya bisa sampai dengan 50 orang. Wah, yang namanya orang ya, berhubungan sama orang itu biasanya nggak lepas dari masalah, dari konflik. Waduh, itu namanya konflik mah pasti banyak banget. Nah, jika leader tergoda atau mungkin punya kebiasaan yang tidak baik, seperti menjelekkan orang, ngegosip ya. Ngegosip itu boleh ya, gosip itu sebenarnya oke-oke aja. Yang tidak boleh itu menjelekkan orang, oke? Nah, ketika dia menjelekkan orang ya, orang satu dijelekin. Jadi misalnya gini, dia punya 5 orang tim, dia akan ngobrol dengan orang kedua dan ketiga, ngejelekin orang yang pertama. Nanti ngobrol sama orang pertama, ngejelekin atau ngomongin kejelekan dari orang yang kedua. Ngobrol sama yang kedua, ngejelekin orang yang kelima. Wah, nanti isinya, kebayang nggak sih kalau misalnya isi tiap hari gosipnya jelek. Gimana bisa maju nanti, timnya, performanya, self improvementnya gimana bisa maju? Betul kalau isinya ngejelekin orang terus. So teman-teman, ngomongin kejelekan itu sebenarnya boleh ya, menurut saya itu boleh. Ngegosip, ngomongin orang itu boleh. Cuman
Kalau misalnya kita mau ngejelekin dan ngegosip, itu kita harus punya solusi. Misalnya gini ya, dia punya kejelekan, makannya banyak, oke? Yang mengakibatkan produktivitasnya menurun karena sering ngantuk gitu ya. Maka kita bisa ngejelekin dia tuh, iya ya makannya banyak ya, badannya jelek, badannya gendut segala macam. Nah, itu boleh, tapi jangan kebablasan ya. Sedikit aja buat bumbu pemanis supaya obrolannya lebih menarik ya. Cuman jangan keterusan nih, yang sering kejadian tuh keterusan. Ibaratnya begini ya, kalau kita punya waktu 15 menit ngobrol, ngejelekinnya cuma 30 detik aja ya. Itu patokannya. Kita ngomongin kejelekannya seperti itu. Lalu iya ya, gara-gara gendut, makannya banyak, jadi sering ngantuk. Iya Pak si orang ini ya, gitu kan. Nah, kemudian, jadi harusnya gimana ya? Nah, langsung ganti kata-katanya, concern ke solusinya seperti apa. Sebab, akibat, solusi. Itu pola yang harus dipahami. Ya, sebabnya gendut, akibatnya sering ngantuk. Solusinya, kalau bisa, yaudah pas dia makan, biasanya kan 3 piring nih, udah kita colong aja 2 piring biar dia makannya cuma sepiring aja, biar nggak kebanyakan. Kalau bikin kesalahan, sebagai seorang leader jangan pernah ragu untuk meminta maaf. Oke? Nah, meminta maaf di sini bedakan konteksnya sama seperti lagi merendahkan diri, membuang harga diri gitu kan. Leader, masa minta maaf gitu ya? Gengsi dong. Yang ada mah, kalau saya melakukan kesalahan, anak gue yang disalahin. Ya, ada sih yang begitu. Cuman, yang saya pelajari di sini, ya selama pengalaman saya, kalau memang salah, ya udah, jangan segan untuk meminta maaf. Karena meminta maaf itu termasuk memperbaiki kualitas diri kita untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terus, meminta maaf juga, itu konteksnya adalah gini, mungkin secara tidak sengaja atau tidak sadar, kita melukai perasaan dari tim kita atau anak buah kita. Oke, namanya perasaan lagi luka ya, biasanya hubungan ada jadi nggak baik. Hubungan nggak baik itu bisa menciptakan performa kerja yang tidak maksimal. Kita nyuruh apa? Misalnya kita nyuruh Risma, coba habisin itu piring ya, 1 piring harus habis. Piring sama ayam goreng, itu perintahnya begitu ya. Tapi karena dia lagi sakit hati sama saya, kita nggak tahu sakit hatinya karena kenapa, maka si Risma cuma makan nasinya, ayam gorengnya nggak dihabisin. Oke, jadi ibarat perintahnya nggak tuntas gitu. Itu yang disebut dengan performa menurun. Padahal dia bisa beresin, cuma mungkin karena ada dendam segala macam ya, kita tidak tahu ya. Maka kita minta maaf ya, itu konteksnya minta maaf. Bukan karena kita ini egois, ya, bukan karena kita salah, kita minta maaf, tapi kita minta maaf karena kita yakin, kita tahu bahwa keharmonisan, kedamaian itu jauh lebih penting daripada ego manusia. Maka jangan ragu untuk meminta maaf, salah tidak salah, sadar tidak sadar. Sebagai seorang leader, ya memang itu salah satu power yang mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Namun harus dimiliki oleh seorang leader yang berjiwa besar, mempunyai jiwa berkelimpahan, dan jiwa yang selalu bersyukur karena dia memiliki tim-tim yang luar biasa. Sebagai seorang leader, itu biasanya ya namanya selama kita masih manusia ya, nggak luput dari namanya kesalahan. Setuju ya? Jadi manusia pasti ada errornya, ada ngehengnya, ada stresnya, dan hal-hal seperti itu bisa menyebabkan yang namanya kesalahan. Khususnya kesalahan pada saat bekerja. So, teman-teman, sebagai seorang leader, kita harus siap untuk dikritik. Oke, kritik di sini sebenarnya gini, teman-teman ya. Bedakan dikritik sama diprotes, sama dikeluh kesahin, sama dimarahin ya. Jadi dikritik di sini adalah biasanya kita dikasih tahu, Pak, Bapak tuh jam segini biasanya kan makan obat. Nah, Bapak sekarang lupa Pak makan obat, Pak. Boleh Pak saya bantu ini. Jadi kritiknya tuh lebih ke yang membangun, ngingetin gitu kan. Terus ngasih masukan ke sesuatu yang lebih baik ya. Jadi yang ngasih kritik pun harus ngerti ya cara ngasih kritiknya seperti apa. Ada perbaikan, ada pembangunan, ada ngingetin. Nah, itu namanya kritik. Kalau ngeritik yang seperti Bapak tuh ya, saya udah kerja capek-capek,
masa bapak cuma ngasih saya penghasilan segini aja? Nah, kalau yang seperti itu memang kesel, jadi leader marahin aja begitu mah. Nah, jadi ngeritik pun ada etikanya. Cuman buat kita kalau sebagai seorang leader harus pandai-pandai menjaga emosi. Kalau kitanya adalah orang yang emosian, si tim kita ini niatnya baik ya, mau ngingetin, mau mengimprove kita, dan dia sudah menyampaikan dengan cara yang tepat seperti yang tadi saya contohin. Tapi kitanya emosian nih, kamu ya so tau ya apa ya, anak kecil mungkin mau ngerubah-rubah yang udah perusahaan yang udah jalanan tahunan gitu. Ya kalau gitu itu leader yang salah ya, itu namanya leader yang salah. Belum apa-apa udah emosian. Nah, hal yang seperti itu harus dihindari, oke? Leader harus siap dikritik dalam arti di sini diberikan masukan, diberikan improvement supaya leadernya menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Yang ketujuh, leader membela yang benar, oke? Nah, seringkali kita sebagai manusia itu punya rasa nggak enakan, nggak berani ngomong karena dia takut, karena lo bicara kita itu takutnya baper atau tersinggung, oke? Itu sih wajar ya sebagai seorang manusia. Nah, ada satu skill yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah berani membela yang benar. Karena kalau kita ingin membuang karyawan-karyawan yang bagus, kita pertahankan satu orang karyawan yang jelek. Jadi biasanya karyawan bagus ini adalah orang-orang yang sudah mengikuti aturan, orang-orang yang sudah patuh, disuruh cepat segala macam. Jadi pokoknya perfect banget lah, kerja sama mereka ini asik. Cuma karena ada satu orang yang kita nggak berani ngomong, kita nggak berani bela, terus nggak berani ngomong, nggak berani negor ya maksudnya, nggak berani negor, nggak berani ngomong, nggak berani menegakkan peraturan, maka karyawan yang bagus-bagus ini biasanya akan masuk ke fase-fase protes, terus nggak suka sama pimpinannya karena tidak tegas, merasa gregetan gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya mereka mengundurkan diri karena tidak cocok sama leadernya, karena si leadernya tidak membela yang benar, begitu. Jadi memang harus sudah punya satu skill yang membuat karyawan bagus ini melihat, wih si pimpinannya tegas ya. Jadi kalau saya melakukan seperti ini pun dia itu adil ya, dia itu adil. Karena membela yang benar, akibatnya suasana di kantor akan menjadi lebih harmonis, menjadi lebih baik. Nah, kalaupun kita sampai harus menyingkirkan yang jadi benalu ini karena dia tidak benar, itu tidak masalah. Karena pada dasarnya kita mempertahankan orang-orang yang baik dan kita membuang orang yang buruk, ya. Sehingga orang yang baik ini akan semakin banyak dan perusahaan akan semakin harmonis, semakin nyaman, semakin bertumbuh pesat. Karena dasarnya perusahaan itu maju dan karyawan dalamnya semua itu maju karena suasana kerja yang harmonis plus sistem yang baik yang bisa berjalan secara autopilot. Sebenarnya ini yang saya omongin ini mungkin terlalu panjang ya, tapi ya kita simpulin aja. Karena si leader bisa membela yang benar, maka nasib baik akan datang kepada leader dan juga karyawan-karyawan yang baik. Yang kedelapan, sebagai seorang leader, itu kita harus membantu orang lain menjadi sukses. Sukses di sini adalah si tim kita, anak buah kita, ataupun karyawan kita itu bisa menguasai pekerjaannya dengan baik, ya. Jadi rumus karyawan setia itu adalah kekeluargaan versus kemenangan. Nah, bukan kan? Kekeluargaan ditambah kemenangan. Kekeluargaan adalah kita berkomunikasi sebagai teman, kita berkomunikasi sebagai seorang keluarga, kita berkomunikasi layaknya kayak kita lagi pacaran sama orang, deket gitu kan, harmonis, asik, bercanda, segala macam, humoris. Nah, namun tetap ada aturan-aturan yang berlaku, ya aturan manajemen di kantor. Nah, kemenangan itu ngomongin soal orang tersebut menguasai pekerjaannya, oke? Menguasai pekerjaannya, mengerjakan sesuatu udah nggak pakai mikir, udah langsung autopilot, ibaratnya seperti itu ya. Misalnya dia
awalnya nggak bisa video editing, tapi kerjaannya harus video editing. Ya maka leader harus ngajarin biar dia bisa nguasain pekerjaannya si video editing ini. Nah, ketika dia bisa nguasain, itu artinya kita sudah bantu dia menjadi sukses untuk menguasain pekerjaan tersebut. Nah, dasarnya seseorang itu naik penghasilan dalam sebuah perusahaan ketika tanggung jawabnya bertambah. Nah, tanggung jawab itu kalau tidak diiringi dengan skill yang mendukung tanggung jawab tersebut, ya artinya dia tidak sukses. Ya bisa aja malah yang tadinya disayang-sayang, sekarang dimarah-marahin terus karena dia tidak bisa mengerjakan tanggung jawab yang sudah diberikan, padahal penghasilannya sudah naik. Maka leader ini ya, yang harus membantu dia untuk sukses mengerjakan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada orang tersebut. So itu aja untuk tips 8 cara menjadi seorang leader supaya dia bisa di-respect oleh anak buahnya, oleh timnya, ataupun sama karyawannya. Hopefully tips ini bisa membantu Anda untuk menjadi leader yang lebih berkarisma dan lebih baik lagi ke depannya. Saya dengan Samuel Moses, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan follow komunitas kita distributor bangunan. Pengusaha bahan bangunan. Linknya ada di bawah sini, tinggal diklik aja. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah menarik dengan video ini. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia.